Perilaku sehat menurut Sakijo Net Atmojo adalah satu respon seseorang terhadap organisme stimulus yang berkaitan dengan sakit, penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. Nah, perilaku sehat sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada perilaku tertutup atau covert behavior dan perilaku terbuka atau overt behavior. Kita akan bahas tentang perilaku tertutup, yaitu di mana perilaku yang terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut masih bisa belum diamati oleh orang lain dari luar secara jelas. Yang kedua adalah perilaku terbuka atau overt behavior. Nah, apabila respon tersebut dalam bentuk tindakan yang dapat diamati dari orang lain, yang disebut dengan praktek ataupun practice yang diamati orang lain dari luar atau observable behavior. Nah, konsep perilaku sehat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengetahuan kesehatan. Pengetahuan tentang kesehatan ini mencakup apa yang diketahui oleh seseorang terhadap cara-cara memelihara kesehatan, seperti pengetahuan tentang penyakit menular, pengetahuan tentang faktor-faktor yang terkait. Selanjutnya itu sikap. Sikap terhadap kesehatan adalah pendapat atau penilaian seseorang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, seperti sikap terhadap penyakit menular dan tidak menular. Yang ketiga adalah praktek kesehatan. Praktek kesehatan untuk hidup sehat adalah semua kegiatan ataupun aktivitas orang dalam rangka memelihara kesehatan, seperti tindakan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Faktor yang mempengaruhi perilaku hidup sehat yang pertama, faktor makanan dan minuman. Terdiri dari kebiasaan makan pagi, pemilihan jenis makanan, jumlah makan dan minuman, kebersihan makanan. Yang kedua adalah faktor perilaku. Nah, ini biasanya terdiri dari kebersihan diri sendiri, mulai dari mandi, membersihkan mulut dan gigi, membersihkan tangan dan kaki, serta kebersihan pakaian. Yang ketiga adalah faktor perilaku. Nah, biasanya ini mengenai tentang kebersihan lingkungan, yang terdiri dari kebersihan kamar, kebersihan rumah, kebersihan lingkungan, dan kebersihan sekolah. Dan yang keempat yaitu adalah faktor perilaku. Nah, ini biasanya terhadap sakit dan penyakit terdiri dari pemeliharaan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, rencana pengobatan dan pemulihan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu faktor keseimbangan antara istirahat dan olahraga yang terdiri dari banyaknya waktu istirahat, banyaknya waktu olahraga. Yang pastinya harus seimbang. Ada seorang anak kos yang bernama Zakiyah. Zakiyah selalu menerapkan perilaku hidup sehat. Setiap hari, Zakiyah selalu bangun jam 5 pagi, lalu menunaikan sholat subuh. Kemudian, Zakiyah tak lupa minum air putih. Lalu, sarapan dengan makanan yang sehat. Saat keluar rumah, dia juga selalu memakai masker. Zakiyah, anaknya sangat bersih dan rapi. Jika ada barang yang berserakan atau berantakan, dia akan segera merapikannya.
lupa juga pada saat keluar rumah, dia selalu memakai masker. Zakia juga suka memakan buah-buahan dan dicuci terlebih dahulu. Pada sore harinya, dia berolahraga, baik di luar rumah maupun di rumah. Setelah selesai berolahraga, Zakia selalu minum air putih. Kemudian, dia langsung mandi. Jika malam harinya tidak ada kegiatan, dia langsung beristirahat. Perilaku tidak sehat adalah perilaku yang mencerminkan kehidupan yang kurang bersih dan dapat membahayakan tubuh. Yang pertama yaitu stres. Stres dapat memicu penyakit jantung, menurunkan daya tahan tubuh, dan banyak penyakit lain. Ibu-ibu dengan tingkat stres yang tinggi memiliki resiko memiliki anak dengan penyakit kronis. Yang kedua, minum minuman beralkohol. Minum minuman beralkohol juga dapat memicu banyak penyakit, misalnya kanker hati, serangan jantung, kanker tenggorokan, kanker payudara, dan banyak lagi. Yang ketiga, kurang bergerak atau kurang berolahraga. Nah, kurang berolahraga ini juga dapat menimbulkan efek yang buruk loh bagi tubuh. Dengan sedikit menggerakkan tubuh dapat memperpanjang hidup kita dan mengurangi stres serta mencegah penyakit Alzheimer. Nah, olahraga tidak hanya dilakukan dengan pergi ke gym. Selain itu, kita juga dapat berjalan selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Atau dengan cara memilih menaiki tangga daripada menaiki lift. Yang keempat, mengkonsumsi makanan berlemak. Lemak berlebih dalam tubuh dapat memicu penyakit jantung dan juga kolesterol tinggi. Nah, oleh karena itu, biasakan diri untuk mengkonsumsi makanan non-kolesterol atau makanan yang rendah lemak. Tipsnya, konsumsi lemak dengan menakarnya 10% dari keseluruhan kalori yang kita konsumsi. Yang kelima, merokok. Merokok dapat menyebabkan kanker dan penuaan dini, serta banyak penyakit lainnya. Nah, untuk berhenti merokok, rokok dapat diganti dengan permen karet rasa nikotin. Berdasarkan penelitian di tahun 2004, permen karet rasa nikotin menghasilkan hasil 2 kali lipat di mana perokok berhenti merokok dibandingkan dengan keinginan atau janji si perokok untuk berhenti merokok. Yang keenam, kurang tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, dan juga masalah ingatan. Untuk itu, sebelum tidur, singkirkan benda-benda elektronik ataupun benda lain yang dapat mengganggu ketenangan. Lalu, tata ulang kamar dan buat senyaman mungkin sehingga Anda dapat tidur dengan nyenyak. Yang ketujuh, kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan dapat memicu penyakit serangan jantung, diabetes, dan bahkan kanker.
Penelitian mutakhir menyatakan jenis diet yang dilakukan kurang penting dibandingkan dengan komitmen Anda untuk melakukan diet dengan disiplin. Yang kedelapan, konsumsi gula berlebihan. Selain konsumsi lemak berlebihan, konsumsi gula berlebihan juga dapat menyebabkan berbagai penyakit loh, salah satunya diabetes. Nah, ahli nutrisi menyarankan kita untuk mengurangi tambahan gula dalam makanan, cemilan, ataupun kue-kue kering sampai 12 sendok teh per hari pada diet berkalori 2000. Selain itu, ganti makan makanan manis dengan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak sehat dapat dipengaruhi oleh ketidakpedulian individu terhadap perilaku yang tidak sehat, kecenderungan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam waktu singkat, ataupun kurangnya perhatian individu terhadap nasihat yang diberikan oleh ahli kesehatan. Oleh karena itu, pola hidup sehat dan perilaku hidup sehat perlu berjalan beriringan untuk memiliki kehidupan yang sehat fisik maupun psikologis, sehingga berpotensi untuk hidup dengan umur panjang, bahagia, dan juga sehat. Ini dia, Aisyah, seorang mahasiswa yang suka menonton drama Korea hingga larut malam. Terhitung dari jam 10 malam hingga jam 4 pagi. Ketika alarmnya berbunyi hingga berkali-kali, ia tidak mendengarkan hingga alarm menunjukkan pukul 9. Dan ia baru tersadar telah melewati kelas online-nya. Ia merasa kelaparan dan melihat persediaan stok makanannya sudah habis dan berniat pergi keluar tanpa menggunakan masker. Ia berinisiatif membeli Indomie hingga 3 bungkus untuk dimakan pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Kali ini Aisyah mengkonsumsi Indomie sambil meminum Fanta, dan itu merupakan makanan yang tidak sehat. Sore harinya, Aisyah mengambil buah tanpa mencucinya terlebih dahulu dan langsung dikonsumsi. Setelah itu, Aisyah berolahraga,
Dan setelah berolahraga, ia langsung tidur. Padahal keringat setelah olahraga tadi dapat menyebabkan gatal-gatal pada tubuhnya. Malam harinya, ia bersama teman-temannya main games hingga larut malam. Pada pukul 12 malam, teman Aisyah sudah beranjak pulang, namun Aisyah tetap melakukan kegiatannya tadi. Tidak berapa lama, Aisyah merasakan perutnya terasa sangat sakit hingga ia bolak-balik ke kamar mandi.